Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah anakku, hari ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya. Di semester genap ini mungkin kita terhambat dengan kondisi COVID-19, namun tidak mengurangi semangat belajar. Hari ini kita awali semester genap ini dengan tema tentang hidup damai, dengan toleransi, rukun dan menghindari tindak kekerasan. Perlu dipahami bahwasanya di bulan Desember tahun kemarin, tepatnya tanggal 25, umat Kristiani merayakan hari Natal. Namun sebagian umat Islam ada yang belum paham tentang toleransi. Dalam Islam, toleransi adalah menghormati agama yang lain apa yang mereka anut. Jadi kita tidak melarang umat lain untuk melaksanakan agamanya. Itu yang dinamakan dengan toleransi. Namun dalam Islam, toleransi dilarang ketika kita mengikuti dan merayakan agama tersebut. Jadi toleransi dalam akidah, toleransi dalam ibadah itu dilarang. Karena bukan berarti kita menghormati agama yang mereka anut terus kemudian kita mengikuti kegiatan yang mereka adakan. Itu salah paham. Salah dalam agama. Karena toleransi dalam akidah dilarang. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi ini pernah dikisahkan pada saat itu Rasulullah ditawari untuk beribadah menyembah berhala 1 hari. Kemudian orang Quraisy menyembah Allah 1 hari. Jadi tukar. Dalam surat Al-Kafirun itu disebutkan bahwasanya mereka menawarkan untuk beribadah kepada Allah 1 hari dan Rasulullah disuruh untuk beribadah kepada berhala 1 hari. Sehingga turunlah surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untuk agamaku. Jelas dalam kisah ini dipahami bahwa toleransi dalam akidah dilarang. Tapi sungguh ironis pada saat ini banyak umat Islam yang ikut masuk ke gereja merayakan hari Natal. Apakah ini termasuk toleransi? Tidak. Toleransi itu diibaratkan kita menghormati agama mereka dan kita tidak mengikuti kegiatan mereka. Itulah yang dinamakan toleransi dalam agama. Dalam kesempatan ini ada beberapa konsep yang harus kita pahami. Yang pertama, dalil tentang toleransi yaitu surat Yunus ayat 40 dan 41. Kemudian kita harus mengidentifikasi tajwidnya, kemudian kita harus menghafal surat Yunus ayat 40 dan 41. Kemudian kita harus memahami dan menganalisa serta menerapkan surat Yunus ayat 40 dan 41. Di sini ada tadabbur, kita lihat ada beberapa toleransi ya, di situ beragama, berbagai agama, kita menghormati agama mereka tapi kita dilarang untuk merayakan agama mereka. Baik, kita akan baca surat Yunus ayat 41. Surat Yunus ayat 40 dan 41.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Kita pelajari, kita identifikasi tajwidnya. Wa minhum, ketika ada nun sukun bertemu dengan hak maka disebut dengan izhar khalqi. Izhar itu adalah jelas, khalqi itu adalah tenggorokan. Wa minhum may yu'minu bih, ketika ada mim sukun bertemu dengan mim maka disebut dengan idgham mimi, mendengung. Idgham mendengung, mimi itu mim, masuk ke mim. Kemudian kadzabuka, yaitu matobi'i, wawu didahului oleh doma. Kemudian kita akan mengartikan perkata surat Yunus ayat 40 dan 41. Wa minhum, dan diantara mereka, man, ada orang yang yu'minu, dia beriman, bihi, kepadanya, yaitu Al-Quran. Wa minhum, dan diantara mereka, man, ada orang yang la yu'minu, tidak beriman. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin, wa rabbuka, dan Tuhanmu, a'lamu, lebih mengetahui, bil mufsidin, terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan. Wa in kadzabuka, wa in, dan jika kadzabuka, mereka mendustakan engkau, maka katakanlah fakul, katakanlah li, bagiku, amali, perbuatanku, walakum, dan bagimu perbuatanmu, amalukum. Antum, kalian bariun, orang-orang yang berlepas diri, tidak bertanggung jawab, mimma, dari apa yang amaluk, kerjakan. Wa ana bariun, dan aku berlepas diri, tidak bertanggung jawab, mimma, dari apa yang kalian kerjakan. Jadi sudah jelas ya terjemahnya. Dan di antara mereka ada orang yang beriman dan orang yang tidak beriman kepada Al-Quran. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan jika mereka mendustakanmu, wahai Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kerjakan, dan aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Tafsir surat Yunus ayat 40 dan 41. Tafsir ini ya, dalam surat ini, dalam tafsir Jalalain, untuk penduduk Mekah, di mana mereka ada yang beriman dan tidak beriman. Kemudian mereka berbuat kerusakan sehingga Allah mengancam mereka, ya. Dan mereka juga membuat keonaran terhadap orang-orang mukmin. Jadi ini dalam tafsir Jalalain ini ditujukan untuk orang Mekah, penduduk Mekah. Kemudian lebih rinci, Quraisy Shihab menerangkan dalam tafsir Al-Misbah bahwasanya kalimat ini ditujukan untuk kaum musyrikin, yaitu surat ayat 40 ini, surat Yunus, karena mereka menolak kebenaran Al-Quran sehingga mereka melakukan kebejatan yang sedikit tidak menerima kebenaran tentang tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tafsir ini bisa kalian baca di dalam tautan yang sudah saya berikan. Kemudian hadis tentang toleransi. Rasulullah SAW bersabda, Ahabuddin ila wa'il hanifiyah as-samhah. Rasulullah bersabda, agama yang paling dicintai, agama yang paling dicintai Allah adalah yang lurus dan toleransi. Jadi dalam Islam itu toleransi tasamuh, ya, tasamuh, sehingga
toleransi kita pahami. Oke, baik anak-anakku sekalian, demikian yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa pemahaman tentang toleransi tadi kita pahami, harus kita berikan pemahaman terhadap orang yang belum paham tentang toleransi, mudah-mudahan dipahami. Silakan kalian kerjakan tugas yang Bapak berikan selama daring, mudah-mudahan kita berikan kesehatan, sehat walafiat. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.